Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Hanan Sarukusumawadana dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep khitbah, yang mana pada kali ini saya sendiri karena tidak punya teman kelompok. Baik, kita akan masuk pada pengertian khitbah. Pengertian khitbah bisa diringkas agar kita mudah dalam memahaminya. Itu merupakan meminang, artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ataupun sebaliknya, yaitu perempuan kepada seorang laki-laki dengan perantaraan seorang yang dipercayai. Menurut Ibnu Atiyah dalam Al-Muharul Wajiz, khitbah atau meminang adalah kalimat, kehendak, dan keramahan, baik dengan tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh seseorang yang meminang itu tadi. Nah, itu merupakan pengertian khitbah secara singkat agar kita kedepannya lebih gampang memahami konsep dari khitbah itu. Untuk selanjutnya adalah macam-macam khitbah. Di sini khitbah dibedakan atau jenisnya menjadi dua. Yang pertama adalah ada kalanya khitbah dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan. Seperti perkataan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah, seperti saya ingin menikahi si Fula dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, itu ada kalanya khitbah dilakukan secara implisit atau sindiran dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan seperti kamu sangat layak untuk dinikahi, atau orang yang mendapatkanmu pasti beruntung, atau juga saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu, dan semisalnya. Banyak kata-kata yang mengungkapkan atau menggambarkan sindiran kepada orang yang kita sukai tadi, yang ingin kita khitbah. Nah, jadi pada pokoknya itu khitbah itu dilakukan ada dua. Yang pertama secara terang-terangan, yang kedua dilakukan dengan cara sindiran itu tadi. Hukum khitbah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal khitbah adalah mubah, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa khitbah sama dengan hukum nikah, karena khitbah dilakukan karena ada maksud untuk menikah. Jika bagi seseorang menikah hukumnya sunnah, maka hukum khitbah pun demikian juga. Jika nikah baginya makruh, maka khitbah pun demikian juga. Jadi nikah tersebut wajib, maka khitbah juga demikian. Nah, demikian itu dikarenakan hukum usaha sama dengan hukum tujuan yang ingin diraih. Adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dari ulama mazhab Syafi'i dalam Syahrul Minhaj. Demikian pula Bujairi dalam peminangan itu. Imam Ghazali, Imam Nawawi, Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwa khitbah itu hukumnya sunnah. Hikmah dari khitbah. Akad nikah dalam Islam tergolong akad yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi. Akad nikah untuk selamanya sepanjang masa, bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya, sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram meliputi suasana cinta, puas bahagia, ketenangan, ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat
kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah diantara hikmah dari yang disyariatkan khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung. Seperti itu. Jadi hikmah khitbah itu adalah agar kita pada saat menentukan pasangan itu agar lebih berhati-hati. Nah, pada saat kita menikah itu sudah kita benar-benar cocok dengan pasangan hidup kita karena akan menjadikan pasangan selamanya, bukan hanya sementara. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep khitbah. Mohon maaf banyak kekurangan. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.